atau racun untuk membunuh hama pada tanaman hias dan khususnya di tempat kita ini anggrek, itu berfungsi atau cairannya atau ramuannya itu memang dikhususkan untuk memprotek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kebun Anggrek Sekar Gumilang. Hari ini saya Galih Prambudi akan memberikan informasi lagi nih bagi teman-teman dan pelanggan Anggrek Sekar Gumilang dan juga subscriber setia kami. Hari ini saya akan memberikan informasi mengenai insektisida. Ini menurut saya pembahasan yang sangat-sangat unik dan juga karena banyak konsumen kita baik offline dan online yang menanyakan hal ini tentang insektisida. Jadi problemnya atau masalahnya adalah, Kak, Mas, ini kita anggreknya kena hama tapi kok sudah saya insek tapi nggak mati-mati, malah tambah parah. Nah, ini sangat-sangat unik lagi. Jadi daripada lebih lama lagi gitu ya, jadi kita langsung aja masuk ke videonya. Jadi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu di channel Kebun Anggrek Sekar Gumilang dan juga jangan lupa tinggalkan komen. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan yang pertama, yaitu adalah mengenal insektisida. Jadi insektisida itu ada dua macam ya. Jadi ada sistemik dan juga ada kontak lambung atau kontak langsung. Itu biasanya sudah tertera di bagian kemasan insektisida. Sebetulnya itu informasi sudah lengkap, baik dosis dan juga tentang sistemik dan kontak lambung ini. Jadi untuk memperjelas lagi saya ulas di video kali ini. Yang pertama adalah insektisida sistemik. Apa sih insektisida sistemik itu? Merupakan suatu insektisida atau racun untuk membunuh hama pada tanaman hias dan khususnya di tempat kita ini anggrek, itu berfungsi atau cairannya atau ramuannya itu memang dikhususkan untuk memprotek. Jadi ketika kita semprotkan kepada tempat atau tanaman atau bagian tertentu dari suatu tanaman, itu tidak langsung hilang inseknya. Jadi dia memprotek atau melapisi. Berbeda dengan insektisida yang kontak lambung. Nah, ini unik. Yang pertama adalah kita bahas tuntas dulu tentang insektisida yang sistemik. Tadi sudah saya jelaskan bahwa tugas insektisida sistemik ini dia memprotek atau melapisi. Jadi ketika kita semprotkan, dia akan otomatis melapisi bagian yang tersemprot itu. Jadi ketika hama itu pulang ke dalam inangnya atau ke tanaman itu, nanti diharapkan ini menyenggol, menyentuh, bahkan memakan dari lapisan insektisidanya sehingga nanti akan mati. Nah, berbeda dengan jenis insektisida yang fungsinya itu dia harus mengenai hama langsung, yaitu kontak lambung atau kontak langsung. Jadi ketika tanaman anggrek kita semprotkan dengan menggunakan insektisida yang kontak lambung tadi, maka itu tidak memprotek atau dia tidak mempunyai fungsi untuk memprotek tanaman. Makanya harus langsung mengenai dari hama tersebut. Contohnya apa sih hama yang bisa langsung kena? Jadi kayak semut ya. Terus kemudian keong-keong kecil. Selain itu juga bisa belalang. Nah, itu bisa menggunakan yang kontak langsung atau kasat mata. Itu bisa langsung menggunakan, atau ulat itu kan kasat mata. Jadi ada contoh, ada anggrek di bagian, ada hama di bagian anggrek, itu udah kelihatan hamanya. Karena kita takut gitu ya, misalkan ada ulat bulu atau ulat, kita takut mengambilnya, bisa langsung disemprotkan dengan menggunakan insektisida yang kontak lambung dan akan mati seketika. Walaupun memang bisa menggunakan insektisida yang sistemik, tapi kan responnya akan lama, dia harus memakan dulu baru dia masuk ke dalam tubuh racunnya, baru bisa mati. Tapi kalau menggunakan insektisida yang
kontak lambung ini bisa langsung mati. Gitu. Jadi jangan sampai salah pemilihan dalam insektisida. Jadi memang harus jeli hamanya apa, kemudian menggunakan insektisida yang apa. Tapi itu bisa dimix dalam pemeliharaan tanaman anggrek khususnya. Dan yang unik lagi adalah dalam tanaman anggrek ini kita kan menumbuhkan suatu bunga ya. Ada bunganya gitu. Bunganya cantik, indah, terutama anggrek bulan, Cattleya, Dendrobium, banyak varian bunganya. Tapi jangan sampai dengan kita telat insektisida nih, kita telat pemeliharaan penyemprotan insektisida, dampaknya apa teman-teman? Dampaknya akan bunganya pasti gagal bunga, gagal kenop bahkan ya, belum sampai kenop itu udah gagal, atau bahkan ketika sudah kenop, gosong, hangus, atau terkena hama larva. Itu karena telat penanganan insektisida yang tidak jeli. Gitu. Jadi saran saya kalau misalkan nanti sudah anggreknya ini sudah memulai tanda-tanda tunas bunga itu ya. Jadi disarankan untuk penyemprotan insektisida yang sistemik. Tuh. Agar apa? Memproteksi tunas atau speknya agar tidak termakan hama. Pemeliharaan ini bisa 1 minggu 1 kali minimal, atau 1 minggu 2 kali, itu juga bisa. Disemprotkan pada sore hari dengan dosis minimal 0,5 ml per liter ataupun maksimal 1 ml per liter. Tapi kalau misalkan menggunakan yang sistemik ini, insektisida yang sistemik, masih spek kecil, baru tunas, saya sarankan menggunakan dosis yang paling kecil, yaitu 0,5. Kemudian penggunaan atau pengaplikasian insektisida kontak lambung nih. Nah itu bisa juga 1 minggu 1 kali minimal di mix. Jadi minggu pertama nih, hari pertama, hari Senin misalkan, kita menggunakan yang sistemik. Nanti hari Jumat atau Sabtu atau Kamis itu menggunakan yang kontak lambung untuk pembersihan keseluruhan gitu kan. Dan juga nama atau merek ya. Jadi ini sekali lagi ini bukan endorsement, ini bukan branding, dan ini hanya pure pengalaman dari kebun kita Sekar Gumilang, karena beberapa saat memang kita terserang gagal bunga karena hama ini nih. Jadi yang perlu diteliti lagi adalah ketika spike itu ternyata sudah pernah dihinggapi oleh hama sebangsa kayak lalat buah gitu. Jadi dia bertelur di bagian spike-nya, sehingga ketika dia sudah kuntum maka akan busuk kuntumnya nih, atau menguning, atau bahkan gosong. Nah sebelum itu terjadi, maka ketika spike kecil itu sudah disemprotkan menggunakan Virtaco dengan dosis 0,5 ml per liter. Disemprotkannya sore hari. Nah atau menggunakan sprayer juga bisa, tapi yang penting adalah mengkabut ya. Jadi semprotnya itu kabut kecil aja, kabut lembut, jangan disiramkan ke spek. Nah kemudian untuk dosis yang satunya, insektisida yang sistemnya adalah itu kontak lambung langsung. Tuh, jadi kita mix dalam 1 minggu Virtaco dengan Alika. Dosis yang sama, waktu yang sama, sore hari, namun yang dalam minggu yang sama tapi berbeda. Sekian informasi dari saya, semoga ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami Anggrek Sekar Gumilang, dan juga share agar teman-teman kalian tahu tentang masalah anggrek ini. Sekian, saya Galih Priyambudi, salam anggrek Indonesia.